Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menerima kunjungan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren. Selain melakukan audiensi terkait aspirasi pengelola pesantren, rombongan yang terdiri atas perwakilan para guru tersebut melihat berbagai sarana yang dimiliki DPR RI dalam menjalankan tugas dan memahami lebih dekat proses legislasi di Gedung Wakil Rakyat. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma mengatakan, dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional baru-baru ini, pemenuhan hak guru di berbagai institusi pendidikan termasuk pesantren harus lebih diperhatikan. Mereka kan rata-rata guru gitu. Jadi kita harus memberikan perhatian apa harapan keinginan mereka begitu. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa mendidik murid-muridnya, santri-santrinya lebih bisa berguna, bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Ahmad Dimyati menegaskan kepedulian terhadap kesejahteraan guru di pesantren merupakan bentuk pengakuan negara atas besarnya peran dan kiprah pesantren dalam mencerdaskan generasi bangsa dan mengisi kemerdekaan. Oh iya, harus diperhatikan kesejahteraan mereka, hak-hak mereka juga harus kita berikan. Agar bangsa dan negara ini betul-betul bisa bangkit, pendidikan bisa terus meningkat, terutama pendidikan iman dan takwa. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres nomor 82 tahun 2021 mengenai dana abadi pesantren. Perpres diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidik pesantren di Indonesia melalui regulasi baru yang memperkuat pemerintah pusat dan daerah untuk membantu pengalokasian anggaran dan pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan peruntukannya. Dari Senayan, Jakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dalam rapat kerja Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, BMKG dan Basarnas, BMKG mengusulkan adanya papan billboard di tempat-tempat umum sebagai upaya memberikan informasi perakiraan cuaca kepada masyarakat. Ditemui usai rapat kerja, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mendukung langkah BMKG yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca melalui papan billboard di berbagai daerah. Hal itu akan sangat membantu masyarakat untuk mengetahui keadaan cuaca. Melalui billboard di berbagai kota, ini juga kami support. Jadi bukan berarti bahwa informasi ini yang melalui media televisi, melalui media sosial, dan melalui media yang lainnya harus tetap intensitas yang tinggi. Sehingga tidak satupun masyarakat kita luput dari jangkauan dari informasi cuaca dari BMKG. Lebih lanjut, Aras menjelaskan adanya papan billboard informasi cuaca ini akan berdampak besar karena masyarakat bisa mengantisipasi jika terjadi intensitas hujan tinggi. Bagaimanapun kecepatan dalam memberikan informasi mengenai cuaca merupakan hal yang utama. Tetapi yang pasti bahwa itu tadi yang sering terjadi bahwa informasi tidak sampai sebelum kejadian itu. Sehingga yang harus dimaksimalkan adalah bagaimana informasi cepat sampai kepada masyarakat, terutama di daerah yang rawan terjadi bencana. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Seringkali bencana alam datang tanpa diketahui masyarakat lebih awal. Dengan adanya billboard info cuaca ini diharapkan masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan informasi. Andri TVR Parlemen melaporkan. Ketua Korpri Sekretariat Jenderal DPR RI berharap kehadiran Korpri secara kelembagaan dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh anggota Korpri serta pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam rapat kerja Korpri Setjen DPR RI masa bakti 2020 hingga 2025 di ruang Abdul Muiz DPR RI, Ketua Korpri Setjen DPR RI Jaka Dwi Winarko menegaskan, dalam prinsip keorganisasian, suatu organisasi yang sehat yaitu organisasi yang dapat menghidupi dirinya sendiri. Sebagaimana Korpri Setjen DPR RI yang mampu menghidupi organisasinya sendiri melalui iuran yang rutin dikeluarkan oleh seluruh anggota Korpri. 1 tahun cukup waktu bagi kita untuk melihat apa sih sebetulnya yang sudah kita lakukan. Ibarat perjalanan kita sudah sampai di mana dan mau kemana. Korpri sebagai salah satu organisasi yang kalau dulu selalu dikatakan non kedinasan ya, tapi ini nanti nggak tahu seperti apa nanti ke depannya. Karena kita sebetulnya juga
embedded ya, lengket dengan kedinasan, sebetulnya nggak bisa dipisahkan. Lebih lanjut, Jaka menegaskan tujuan organisasi Korpri adalah untuk memperjuangkan aspirasi, kepentingan, dan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi rutin untuk menghasilkan kepengurusan yang lebih baik ke depannya. Korpri juga berupaya memaksimalkan kesempatan di berbagai bidang yang dimiliki dengan sebaik-baiknya, agar terus menjadi mitra yang strategis bagi Setjen DPR RI. Nur Fuad dan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Salah satunya datang dari Komisi 4 DPR RI menyambut baik terselenggaranya Lomba Orasi Bintang Orator yang diselenggarakan televisi dan radio parlemen. Tetaplah bersama kami. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi menyambut baik terselenggaranya Lomba Orasi Bintang Orator yang diselenggarakan televisi dan radio parlemen sebagai sarana bagi masyarakat dalam mengawal produk perundang-undangan. Ditemui usai menjadi Dewan Juri Lomba Orasi Bintang Orator yang diselenggarakan secara virtual dengan tema masukan terhadap RUU tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Deddy Mulyadi mengapresiasi kemampuan peserta lomba dilihat dari pemahaman terhadap substansi undang-undang. Deddy menyampaikan, kini peran serta masyarakat dalam mengawal produk undang-undang dapat dilakukan melalui berbagai cara, unggahan media sosial, termasuk melalui narasi pidato Lomba Bintang Orator. Kan kalau dulu datang ke DPR, bikin audiensi. Nah kan sekarang abadnya sudah agak beda. Hari ini bisa bikin postingan di media sosial, bisa bikin narasi dalam bentuk pidato kayak tadi, kemudian nanti muncul kan menjadi kekuatan yang pada akhirnya disampaikan pada kita. Karena hari ini kekuatan hashtag personal itu akan mempengaruhi dunia. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi mendorong keberlanjutan dari Lomba Orasi Bintang Orator karena terbukanya ruang publik dinilai penting dalam mengawal produk undang-undang dan berbagai isu. Setiap pembahasan undang-undang, ruang publik harus dibuka dan dibuat narasi seperti ini, dikasih hadiah. Itu bukti DPR itu sangat apresiatif. Warga secara berbondong-bondong menyampaikan partisipatif dalam bentuk lomba. Terpilih sebagai juara pertama Bintang Orator kali ini, Iwayan Harleko Nila Putra, siswa SMAN 1 Denpasar, Bali. Juara 2 diraih Sutarno, penulis dari Bekasi, Jawa Barat. Dan juara ketiga diraih Nur Hotimatul Ulia, mahasiswa Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah. Helmi dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam pengembangan program destinasi wisata prioritas dan super prioritas, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan konsep tujuan pariwisata berbasis kemasyarakatan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat lokal di wilayah pariwisata tersebut. Ditemui setelah bertemu dengan Wakil Bupati dan Dinas Pariwisata dan jajarannya di kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan agar pemerintah daerah memperhatikan seluruh pembangunan yang dilakukan di Labuan Bajo. Dan satu hal yang sangat perlu menjadi perhatian di sini adalah terutama manfaat dari pariwisata ini untuk masyarakat yang ada di sekitar. Bahwa semua fasilitas, infrastruktur. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Johar Arifin Husin menambahkan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, pemerintah daerah harus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada di daerah. Potensi itu ada di sini. Jadi nggak perlu lagi ada impor dari daerah lain, provinsi lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Termasuk kopi di sini kan luar biasa ya, terkenal kopi Manggarai. Ini juga bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri. 5 destinasi pariwisata super prioritas yang merupakan proyek strategis nasional yaitu Danau Toba, Borobudur, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado Likupang. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Mengantisipasi masuknya virus COVID-19 yang bermutasi, terbaru varian B11529 atau Omikron, pimpinan DPR RI mengimbau pemerintah untuk terus melakukan pengkajian terkait masa karantina kepada WNI dan WNA yang tiba dari perjalanan dari luar negeri.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senen Jakarta baru-baru ini mengatakan pemerintah sudah menambah masa karantina menjadi 1 minggu. Dari 3 hari menjadi 7 hari. Dan kami akan minta kepada pemerintah untuk mengkaji masa karantina tersebut. Apabila lonjakan tidak tinggi, kami pikir cukup begitu. Tapi kalau lonjakan tidak bisa kita hindari ada lonjakan yang tinggi, tentunya masa karantina baik WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri itu harus ditambah. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan, sebelumnya DPR RI juga sudah meminta kepada pemerintah untuk menutup sementara penerbangan dari Afrika dan daerah lain. Pemerintah untuk menutup sementara penerbangan dari Afrika dan beberapa daerah lain, dan pemerintah juga sudah merespon dengan menutup pintu masuk dari negara-negara Afrika Selatan dan Hong Kong. Respon cepat dan mitigasi pemerintah dengan menutup sementara penerbangan dari beberapa negara dalam upaya mencegah terjadinya ledakan COVID-19 gelombang ketiga di Indonesia. Zikri Yasertodinus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TVR Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Komisi 10 DPR RI menilai Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 memiliki pasal yang multitafsir sehingga perlu adanya revisi kebijakan tersebut. Komisi 10 DPR RI juga meminta untuk melibatkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Komisi 10 DPR RI juga meminta untuk melibatkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI pada agenda RDPU dengan Presidium Majelis Ormas Islam terkait Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual. Anggota Komisi 10 DPR RI Sakinah Al-Zufri menyoroti penggunaan frasa-frasa yang dinilai multitafsir dalam aturan tersebut. Terlebih kekerasan seksual, ya, pemerintah itu berhak melindungi segenap bangsa Indonesia dari segala bentuk kekerasan, khususnya termasuk di dalamnya kekerasan seksual tadi. Nah, tetapi ada beberapa frase yang memang mengandung multitafsir. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mendorong Kemendikbudristek Republik Indonesia dalam penyusunan kebijakan akan keterbukaan dalam proses perencanaan dengan melibatkan pemangku kepentingan publik. Kami membuka rapat dengan pendapat umum hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kita rapat dengan pendapat hari ini mendengarkan aspirasi Presidium Majelis Ormas Islam terkait Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan. Vinta dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan para atlet untuk menjadi momentum membangkitkan prestasi dan pembinaan olahraga di tanah air. Ditemui usai menjadi pembicara pada acara talk show olahraga, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, industri olahraga nasional harus terus dikembangkan melalui jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi para atlet, di mana dukungan dari masyarakat yang awalnya budaya olahraga sebagai hobi, kemudian dijadikan sebagai profesi yang mengharumkan nama bangsa dan negara pada berbagai event-event olahraga di tingkat internasional. Jaminan kesejahteraan bagi para atlet. Sementara masyarakat pada umumnya sudah sangat kuat dukungan untuk menjadikan para atlet olahraga itu sebagai profesi. Jadi yang awalnya secara sosial menjadi hobi, kemudian berkembang menjadi profesi yang diakui, didukung, dan bahkan negara untung dari proses para atlet kita, terutama ketika turnamen di tingkat internasional.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan pembangunan ekosistem keolahragaan nasional perlu dilakukan dengan kerjasama serta komitmen lintas kementerian dan lembaga dengan adanya jaminan perlindungan ketenagakerjaan untuk keberlangsungan masa depan para atlet. Dan kalau hari ini kita memulai dengan cabang olahraga sepak bola, saya berharap berikutnya adalah cabang-cabang olahraga yang lain yang ternyata memiliki resiko yang sama dengan sepak bola. Ajib dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Dan berakhir sudah pemirsa perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Rina Reski beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya.